Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Ya, sesuci semua yang berada di rumah, hari ini kembali lagi kita berjumpa bersama saya, Sece Natasya, dan bersama kita semua hadir di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Mahaguru. Amitofo Sece Natasya. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Pihoma yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada akhir bulan ini, ya, yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 1 siang. Nah, untuk tema dari upacara Apihoma bulan ini yaitu Batu Agate, Cinta Kasih dan Keharmonisan Kurukule Bhagawati. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru, kita membicarakan mengenai adinata dan tema dari upacara Apihoma ini. Nah, Mahaguru, upacara Apihoma kali ini adinatanya yaitu Kurukule Bhagawati. Nah, ya, mungkin adinata kita Kurukule Bhagawati ini mungkin sudah banyak yang familiar juga ya, Ma Guru. Nah, sudah banyak familiar ya. Mungkin dari Ma Guru bisa menjelaskan kepada kita semua mengenai sosok dari adinata ini untuk berbagi kepada kita semua. Mungkin bagi Susuce yang masih belum familiar ya, silakan Ma Guru. Ya, baik. Terima kasih Sece Natasya. Pertama-tama saya ucapkan selamat berbahagia buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya kembali untuk menjelaskan tentang adinata dan juga tema upacara Apihoma yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di akhir bulan ini. Ya, adinata Apihoma di bulan ini adalah Kurukule Bhagawati. Beliau merupakan manifestasi dari kewelas asihan Buddha Amitabha dan kebijaksanaan dari Dewi Tara Merah. Kurukule Bhagawati memiliki perwujudan yang tertampak di gambar di sini dan juga rupang yang ada di sini ya. Beliau memiliki tubuh berwarna merah gelap, berkaki 2, berlengan 4, berwajah 1 dan bermata 3. Beliau berdiri dengan satu kaki kirinya menginjak Asura Rahu atau Asura pemakan matahari. Kaki kanannya ditekuk ke atas tanda memberkati. Keempat lengannya masing-masing memegang benda pusaka, 2 lengan yang bagian atas memegang busur panah, 1 lengan di bagian kiri memegang tali, kemudian yang sebelah kanan memegang kail atau pengait. Masing-masing benda pusaka yang dipegang beliau itu terdiri dari untaian bunga utpala merah. Kurukule Bhagawati mengenakan perhiasan mutu manikam. Di kepalanya terdapat tiara yang terdiri dari 5 kepala tengkorak kering, biasanya itu melambangkan Panjadhyani Buddha. Kemudian mengenakan untaian kalung dari tengkorak kepala kering juga berjumlah 50 buah dan anting-anting serta gelang. Dan beliau pun juga mengenakan kain bermotif macan. Kurukule Bhagawati juga rambutnya berwarna oranye, kemudian menjulang ke atas, dan beliau itu dikelilingi oleh kobaran api. Ya. Kurukule Bhagawati adalah adinata yang bisa menjadi yidam untuk tahapan Anuttara Yoga, karena beliau merupakan salah satu istadewata yang telah mencapai pencerahan. Kurukule Bhagawati, beliau memberkahi kerukunan, keharmonisan, dan juga kebahagiaan. Khususnya cinta kasih dan juga welas asih kepada semua makhluk hidup. Wah, ya bagus sekali ya Susuce semua. Nah, Mahaguru untuk tadi kan perkenalan adinata dari Kurukule Bhagawati. Nah, bagaimana mengenai tema dari bulan ini yaitu Batu Agate ya, Batu Agate Susuce, Batu Agate Cinta Kasih dan Keharmonisan. Nah, betul. Mungkin Batu Agate-nya ya. Ini ya. Nah, ini adalah Batu Agate ya. Sebenarnya Batu Agate ini sama juga dengan yang namanya Batu Akik. Saya terkenal dulu ya di Indonesia ya. Batu akik sempat harganya tuh sampai menjulang tinggi ya, gitu. Nah, ini batu agate atau batu akik ini Kurukule Bhagawati memberikan instruksi untuk
mencari batu agate yang berwarna orange kemerah-merahan. Karena ini adalah warna beliau. Ya, warna beliau untuk bisa memancarkan keharmonisan, kerukunan dan juga kebahagiaan. Ya, bentuknya juga bentuk Love, hati, ya, love, bentuk hati. ya cinta, ya cinta kasih, gitu. Nah, kenapa batu akik? Ya, kenapa batu agate? Ya, karena batu agate ini merupakan simbol ya yang berkaitan erat dengan para dewa dewi gitu. Ya, dan memiliki daya magisnya ya. Terus juga berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan metafisika. Misalnya manusia dengan spiritual itu sendiri. Gitu. Ya, jadi kalau batu agate ini diberkati oleh Kurukule Bagawati, ini tentunya berkah dari beliau untuk bisa menciptakan keharmonisan, kerukunan dan kebahagiaan itu akan bisa terpancar ke semua makhluk hidup. Wah, demikian ya, bagus sekali ya sesuci semua. Nah, untuk sesuci semua ya ada beberapa pertanyaan Mbak Guru yang waktu sempat kita buka pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, nah, apa hubungan batu agate dengan Kurukule Bagawati? Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan tadi ya, sedikit. Sudah dijelaskan ya oleh Mbak Guru ya, hubungan batu agate dengan Kurukule Bagawati. Kebetulan juga tema batu agate ini juga diinstruksikan langsung oleh beliau kepada Mbak Guru ya. Betul. Oke. Nah, kedua, bagaimana caranya batu agate dapat memberkahi keharmonisan dan kerukunan? Apakah ditaruh di altar atau dipakai, Maha Guru? Iya, jadi bagaimana batu agate ini bisa memancarkan kerukunan dan keharmonisan, tentunya itu juga atas pemberkatan yang diberikan oleh Kurukule Bagawati di saat upacara api homa yang akan diadakan di bulan ini. Biasanya kan Adinata itu akan hadir sebelum upacara untuk memberkati altar mandala ya, dan juga memberkati rupang-rupang beliau serta batu agate ini gitu. Jadi dengan kekuatan pemberkahan dari Kurukule Bagawati yang disalurkan melalui saya sebagai Maha Guru, dan kemudian itu nanti akan bisa bermanfaat buat para donatur yang berjodoh. Oh, demikian ya. Jadi peletakannya itu bisa diletakkan di altar, bisa di ruang tamu, ruang keluarga, atau juga bisa kita bawa-bawa keluar, pergi keluar, kita masukin dalam tas atau kita kantongin gitu ya, supaya dimanapun kita berada itu kita bisa menciptakan yang namanya kerukunan dan keharmonisan dengan orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Wah, itu ya, sesuci ya, baik sekali ya. Nah, lalu berikutnya, kalau saling mempunyai batu agate ini, Mak Guru ya, apakah bisa khasiatnya lebih efektif manfaat untuk kerukunan keharmonisannya itu kepada sesama pemilik batu agate itu ya maksudnya, atau dibanding sama yang tidak memiliki batu agate ini, apa perbedaan dari khasiatnya gitu Mak Guru? Tentunya kalau misalkan sama-sama memiliki batu agate, keharmonisan dan juga kerukunan itu akan semakin lebih erat lagi gitu loh, karena masing-masing juga ingin menciptakan yang namanya kerukunan dan keharmonisan itu gitu. Nah, kalau misalkan salah satunya yang hanya memiliki batu agate itu juga tetap bisa menciptakan keharmonisan untuk orang lain gitu, walaupun dia nggak punya batu agate itu gitu, karena dari pancaran energi ya yang dipancarkan oleh batu agate itu bisa menciptakan kerukunan ya, istilahnya bisa juga kalau misalkan ada orang yang mungkin kurang respect yang baik terhadap kita gitu ya, mungkin orang tersebut itu sama kita kurang ada hubungan yang baik gitu. Nah, dengan adanya batu agate ini kita bisa memancarkan cahaya cinta kasih dari Kurukule Bagawati itu, sehingga nanti bisa menciptakan keharmonisan gitu, bisa merubah seseorang untuk bisa rukun dengan kita.
Berarti kalau kayak di keluarga begitu pun juga kita bisa taruh tadi di ruang keluarga. Jadi Bisa suasana di keluarga pun juga lebih adem, harmonis, ya kerukunan itu ya Ma harmonis Guru. gitu ya. Ya, Biasa yang ya. mungkin di rumah sering apa ya, panas Iya, hawanya ya kan, sering iya, ada iya. perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya. Nah, dengan batu agate ini tuh bisa diciptain Wah, betul sekali ya keharmonisan, Ma Guru ya. lebih damai, lebih penuh dengan Kebahagiaan. kebahagiaan. Nah, itu biasanya ya yang manusia cari ya, sebenarnya ya, kebahagiaan. Apalagi di rumah ya. Kita Betul. banyak sekali beraktivitas tuh setelah pulang dari pekerjaan, kita mencari kedamaian kan di rumah ya. Benar. Nah, tapi kalau ditambah dengan jika Susu C berjodoh ya dengan batu agate ini dapat berpartisipasi dan memiliki batu agate ini tentu sangat manfaatnya sangat baik sekali ya untuk bagi yang berkeluarga mungkin ya ataupun untuk bisa untuk dibawa juga tadi ya untuk pergi-pergi keluar gitu. Iya. Bagus sekali. Nah, lalu berikutnya Mak Guru. Nah, Guru Kule Bagawati ini terkenal dengan panahnya ya. Mungkin sosok beliau memang orang taunya Bagaikan dewa Cupid ya. iya benar. Orang taunya seperti itu ya, ya. Dewa cinta ya, dewi Iya, cinta. panahnya itu ya. Nah, yang bisa menaklukkan hati seseorang konon katanya Ma Guru ya. Nah, lalu mengapa tema yang diangkat ini batu bukan panah Ma Guru? Nah, apakah mungkin khasiatnya sama saja ya ataukah harus bisa memiliki rupangnya baru bisa mendapatkan tambahan manfaat dari panahnya? Begitu. Seperti itu kurang lebih Ma Guru. Iya. Untuk instruksi dari tema ya, untuk api homa biasanya itu harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh Adinata ya. Karena kan kita tidak pernah tahu nantinya homa-homa beliau yang selanjutnya itu temanya apa. Betul. Gitu, karena kan kita mungkin nggak hanya Guru Kule di bulan ini saja api homanya, tapi masih mungkin nanti mungkin entah setahun lagi apa 2 tahun kita nggak pernah tahu kalau beliau hendak memberkahi lagi gitu buat kita semua, biasanya temanya tuh akan lebih berbeda gitu. Dan untuk bulan ini memang yang ditunjukkan itu adalah batu agate gitu. Nggak bisa dikatakan bahwa kenapa nggak panah, karena mungkin kita nggak tahu, mungkin nantinya baru panah mungkin. Ya, temanya yang berhubungan dengan busur panahnya seperti itu. Cuman biasanya ya busur panah itu kan melambangkan kekuatan untuk menembus kebijaksanaan dari semua makhluk gitu. Ya, jadi maknanya melambangkan seperti itu gitu. Dan itu ya tidak hanya menembus semua makhluk, berarti kan semua yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang bersikap baik maupun yang tidak bersikap baik gitu, dari segala makhluk hidup gitu, tiada perbedaan. Mungkin gitu. lebih spesifik itu berarti ya itu lebih mendalam, lebih iya, ininya lebih ya. mendalam gitu. Okay. Ya, mungkin nantinya tema-temanya tuh akan beda-beda gitu. Oke. Nah, jadi ya. Mungkin untuk rupang ya, mungkin kita kalau misalkan ini memang perlu ya untuk kita bisa bervisualisasi, kemudian kita bisa berlatih. Jika ya kan? mau fokus pada sadhana beliau ya. Iya benar. Kalau kita mau fokus ke sadhana beliau, mungkin dengan kita memiliki rupangnya itu kita akan bisa lebih terkonsentrasi dan lebih fokus lagi gitu. Betul. Nah itu ya sesuatu ya. Nah lalu pertanyaan terakhir Ma Guru, bolehkah kita memvisualisasikan memanah seseorang Ma Guru? Ya, bagaimana caranya? Wah, bolehkah memanah lebih dari satu orang? Wah, ini ya. Iya. Tadi boleh ya. Boleh. Kita boleh memanah seseorang yang mungkin itu kita tahu bahwa kok kurang ada hubungan yang kurang baik gitu ya. Jadi untuk kita bisa mempraktekkan setiap ajaran dari para Buddha itu kita harus memiliki niat yang murni ya, niat yang positif, niat yang untuk kebaikan. Betul, gitu ya, betul. Bukan untuk sesuatu yang ingin untuk mempengaruhi orang lain, tapi untuk tujuan-tujuan yang tidak baik yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi selama tujuan kita itu adalah baik, positif ya kan. Nah, ini kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran mereka gitu.
ya di dalam kita memanah insan-insan yang mungkin kurang harmonis dengan kita gitu. Ini itu kita boleh gitu untuk memanah mereka supaya kita kan itu kan untuk menembus kebijaksanaan dan juga kewelas asian dari semua makhluk gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan serta kebahagiaan itu gitu. Dengan kita memanah mereka, mereka pun juga sebenarnya mendapatkan kebaikan dari panah yang kita seperti memberikan tembus ke dalam diri itu mereka. ya. Iya, kita memanah cinta kasih itu, gitu. Nah, kita cara memanah itu pun juga kita lakukan dengan secara visualisasi. Ya, nah di sini nih penting sekali ya, karena kita di dalam tantra itu visualisasi itu adalah vital. Ya kan, mungkin kita bisa membentuk mudra kurukule, kita bisa membaca mantranya, mantra hatinya. Tapi kalau visualisasi kita belum sempurna, tentunya pasti juga hasil yang kita ingin capai ya di dalam sadhana beliau mungkin itu ya agak kurang sempurna. Ada pengaruhnya. Ada kebaikan gitu, tapi belum benar-benar sempurna biasanya gitu. Ya, jadi harus kita visualisasi itu sangat penting, harus kita latih. Kalau kita berlatih metode tantra gitu. Nah, kita di saat itu kita bervisualisasi membayangkan siapa yang akan kita panah itu, dan kita juga harus bisa memvisualisasikan kita memegang panah itu gitu loh. Ya kan, kalau kita nggak visualisasikan, nggak tervisualisasi panahnya, kita manahnya pakai apa? Pakai angin, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kita harus bisa visualisasiin, oh panahnya yang terbuat dari untaian bunga utpala merah. Nah itu kita harus jelas. Panahnya pun juga panah beliau ya, panah beliau. Jadi kita nggak boleh pakai panah yang ada busur. Kita kalau panah dengan busur itu kan berarti kan menyakitkan kan gitu. Benar. Itu bukan panah cinta kasih dari kurukule gitu. Jadi kita harus visualisasikan ini kan bunga-bunga kan indah ya kan, menciptakan kebahagiaan, lembut ya kan. Nah, kalau kita panah mereka dengan untaian bunga utpala itu kan nggak akan menyakitkan gitu. Benar. Malah mereka akan bahagia seperti itu. Itu berarti boleh lebih dari untuk satu orang ya, boleh. Di saat kita visualisasi itu kita langsung bisa membayangkan beberapa orang. Kita kalau bisa visualisasi panah tersebut berubah menjadi banyak, itu lebih bagus. Jadi kita sekali tembak itu langsung banyak panah. Banyak panah yang keluar langsung ketembus semuanya gitu. Berarti di sini fondasi dalam spiritual pelatihan diri juga mempengaruhi juga ya, Ma Guru ya? Iya, harus juga ya. Kita kan berlatih sadhana dari para istadewata itu, ya kita harus terus mengembangkan spiritual kita gitu. Jadi tepat atau tidaknya, sempurna atau enggaknya, berhasil atau tidaknya itu tergantung dari kemampuan spiritual kita juga. Ya itu ya Suce ya. Nah berarti kembali lagi ya, berarti kalau untuk tadi mau mana visualisasi kuncinya ya Ma Guru ya. Biasanya tuh kalau mereka yang belum tersambungkan dengan gelombang para dewa, tentunya kan nggak ada yang mengarahkan. Kurukule sendiri hadir langsung menggerakkan tubuh kita untuk memanah. Nah, itu lebih panahnya lebih pakem lagi karena beliau langsung yang membimbing gitu. Kalau yang belum bisa kan paling hanya visualisasi. Kita usaha sendiri gitu dari visualisasi kita. Gitu. Tapi kalau misalkan udah kurukule yang membimbing ya, kita yang sudah bisa berkontak yoga gitu, maka itu akan ada energi yang lebih kuat lagi gitu. Berarti untuk melakukannya itu harus ada kontak terlebih dahulu gak, Ma Guru? Tidak harus sih, maksudnya tidak harus kita sudah bisa beryoga gitu ya. Tapi paling tidak kalau kita mau mendapatkan keberhasilan dalam sadhana beliau, kita harus menyambung jodoh dengan rajin baca mantranya. Gitu. Baru kita memvisualisasikan sendiri gitu. Nanti mungkin nanti ada reaksi dari alam semesta gitu, dari hasil latihan sadhana kita. Nah
Ya, bagus sekali ya Susuce ya penjelasan dari Maha Guru. Semoga penjelasannya Maha Guru bisa menjawab semua kebingungan ya dari Susuce semua ya di pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, bagi Susuce semua yang berkenan ingin menjalin jodoh lebih dalam lagi dengan Guru Kuliah Bagawati, dapat berpartisipasi dalam kita ada donatur 1 dan donatur 2. Untuk donatur 1 mendapatkan rupang dari beliau berikut dengan batu agatenya ya. Untuk donatur 2 itu batu agatenya saja. Ya, nah untuk semua informasi donatur baik juga pendaftaran, penulisan kayu lingpa ya itu bisa menghubungi Sejayang Manin. Nanti kita akan informasikan nomor beliau di sini. Nah, bagi Susuce juga diinformasikan upacara Pihoma kali ini itu masih ada live streamingnya ya Ma Guru. Namun, nah ada yang berbeda dari live streaming seperti sebelum-sebelumnya, yaitu untuk abiseka ya. Pemberian abiseka hanya diberikan melalui langsung ya atau tidak secara live streaming. Jadi Susuce semua di rumah dapat mengikuti upacara ya. Dapat melihat tata upacaranya seperti apa ya. Namun untuk pemberkatan abisekanya ya, abiseka yang biasa per orang satu itu ya, itu tidak secara live streaming. Jadi harus menemui langsung kepada Maha Guru Skoti Prasna. Betul gitu. sekali. Ya, itu ya Susuce. Nah, demikian penjelasan upacara Pihoma Guru Kuliah Bagawati yang kami adakan pada hari ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk Susuce semua. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa upacaranya pada hari Minggu tanggal 26 Juni pukul 1 siang ya. Bisa secara live streaming ataupun secara datang hadir langsung ke Vihara Skoti Prasna di Poris Indah Tangerang ya. Untuk alamat nanti semua akan kita share. Ya, demikian penjelasan pada kali ini. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo.